kita siapkan Alkitab kita. Kalau belum dibawa, sekarang diambil. Ayo, Kak Angela tunggu. Ayo diambil Alkitabnya. Ketiga, siapkan buku dan alat tulis adik-adik supaya kita bisa mencatat firman Tuhan pada hari ini. Tahu nggak sih adik-adik, ada penelitian yang berkata bahwa kalau kita belajar sambil menulis, kita ini akan cepat mudah untuk mengingat loh. Jadi, ayo disiapkan, lalu dicatat ya firman Tuhan hari ini. Terakhir nih, keempat, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Kalau adik-adik sudah siap dengan keempat hal ini, berarti kita sudah siap untuk mulai ibadah kita. Yuk kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami adik-adik KRD Kids untuk siap beribadah di gereja dan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, apa yang kita naikkan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat sore. Bertemu kembali dengan kita di KRD Kids. Sore hari ini kita mau beribadah adik-adik, tapi tentunya masih tetap di online ya, lewat online. Oke, kita mulai saja kebaktian kita sore hari ini. Engkau baik.
memuji Tuhan, kami mau bersorak buat Engkau, kami mau bersuka cita untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua anak-anak yang mengasihi Tuhan berkata amin. Siapa yang minggu ini merasa diberkati dan merasa senang sama Tuhan? Nah, semuanya ya. Nah, mari kita pujikan pujian lagu ini. Pasti adik-adik sudah tahu lagu ini. Halo, halo, helo, helo, ola, ola. Yuk kita pujikan pujian ini. Pakai gerakan ya adik-adik. Halo, halo, helo, helo, ola, ola. Sukacitaku, semuanya tersenyum ya, pakai gerakannya ya.
lagi sampai bawah enggak apa-apa deh. Belum, tapi masih mau memuji Tuhan terus. Amin. Tapi waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita akan pujikan I am here because of your love. Kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik dan sangat-sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini, sampai detik ini, Kau masih menyertai dan melindungi kami semua Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan,
Kau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami datang kepadamu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian dan penyembahan kami, biarlah menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau sampaikan Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan, yang percaya berkata amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yuli di sini. Ya, Kak Yuli sore hari ini gitu ya, mau membagikan sedikit firman Tuhan gitu ya. Kak Yuli mau bercerita tentang ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kenapa kok perumpamaan Kak gitu ya? Karena Tuhan Yesus itu kalau menceritakan firman gitu ya, senengnya itu pakai contoh-contoh. Nah, contoh-contoh cerita biar apa sih? Biar yang denger ini ngerti maksud ceritanya ini tuh, biar diingat-ingat. Oh iya ya, ceritanya itu kalau kita harus gini nih, ceritanya gini, itu terus diingat-ingat gitu ya. Biar semua orang itu bisa ingat. Lah, ceritanya tentang apa sih Kak Yuli, mau cerita apa gitu ya? Perumpamaan tentang penabur. Nah, siapa yang tahu penabur itu apa? Ada yang tahu penabur itu apa? Penabur itu kalau sekarang itu bilangnya Pak Tani gitu ya, petani. Nah, kalau namanya petani itu berarti dia menabur apa adik-adik? Menabur yang namanya benih. Nah, benih itu kayak apa Kak Yuli bawa hari ini contohnya benih itu kayak apa ya. Nanti kita lihat benih itu kayak apa sih. Kak Yuli bawa hari ini contohnya benih itu ada 3 macam adik-adik ya. Ada benih terong, Kak Yuli punya nih benih terong gitu ya. Terus ada benihnya jeruk. Nah, Kak Yuli punya juga benihnya stroberi. Nah, kecil banget ya benihnya stroberi. Nah, kita masuk firman Tuhan aja ya. Tuhan mau ngajarkan apa? Perumpamaan tentang seorang penabur ini. Nah, Tuhan mau cerita bahwa benih itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan. Nah, petaninya itu siapa berarti? Petani itu adalah mungkin orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang menyampaikan firman Tuhan terus adik-adik mendengarkan firman Tuhan itu. Apa yang mau diajarkan Tuhan di sini? Nah, ada 4 tempat menabur benih di dalam Alkitab. Oh ya, nggak afdol ya kalau nggak baca Alkitab, nggak buka Alkitab gitu ya. Kak Yuli ambil dari Markus 4. Ayat 1 sampai 20, banyak ayatnya. Adik-adik nanti bisa baca di rumah. Kak Yuli cerita aja gitu ya, biar lebih cepat. Nanti adik-adik bisa baca di rumah sama mama, sama adik, sama koko, sama cece, semuanya boleh ya dibaca sama-sama. Nah, di Alkitab ini dibilang ada 4 tempat menanam benih yang bisa ditabur. Yang pertama gitu ya, Tuhan kasih contoh apa? Benih itu ditabur, ditanam petani itu di pinggir jalan. Loh, kok bisa di pinggir jalan Kak? Iya, Tuhan kasih contoh. Satu tuh ditaruh di pinggir jalan. Itu adik-adik bisa lihat di ayat 4, ayat 5 ya. Ayat 4, ayat 5. Kalau jatuh di pinggir jalan, kira-kira bisa tumbuh enggak ya? Enggak bisa, pasti enggak bisa. Karena apa? Kalau jatuh di pinggir jalan, dimakan apa kira-kira adik-adik? Dimakan burung. Nah, kalau bijinya kayak gini, ini apa ini? Stroberi kucil gini. Kecil banget. Kalau adik-adik makan stroberi ada hitam-hitam pinggirnya itu. Nah, itu ternyata yang ditanam. Kecil gitu. Kira-kira kalau di pinggir jalan kena angin enggak? Pasti kena angin, terbang, hilang sudah benihnya. Terus dimakan burung. Ya, burungnya makan benihnya terong biar sehat gitu ya. Biar sehat dia makan benih terong, dimakan. Akhirnya habis enggak benihnya? Habis. Ya, terus maksudnya apa Kak? Kenapa kok benihnya itu ditanam di pinggir jalan? Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah adik-adik mendengarkan firman. Tapi firmannya diambil, dicuri sama iblis.
Nah, mungkin di saat adik-adik dengarkan firman gitu ya. Terus adik-adik sibuk main HP. Ini ada chatting ini. Sekarang kan banyaknya online gitu ya. Banyaknya online, ada WhatsApp grup. Waduh, temenku ini lagi WA aku ini. Padahal mau jamnya ibadah. Nah, aduh. Ya apa ini? Nah, kayak gitu itu contohnya. Jadi mau mendengarkan firman, tapi akhirnya nggak jadi, dimakan iblis, nggak konsentrasi. Terus mikir, aduh gameku tadi belum selesai nih. Aku harusnya tadi tuh bisa menang loh. Tapi aduh lupa aku mau firman Tuhan ini mau habis ini mau ibadah KRD Kids, mau ibadah Superbook. Pilih mana ya? Nah kayak gitu itu ya. Jadi itu firmannya mau diberitakan tapi dicuri sama iblis. Itu adalah benih yang ditabur di pinggir jalan. Terus yang kedua Kak, yang kedua apa sih? Yang kedua contohnya Tuhan itu apa? Yang kedua, benih yang ditanam, disebar ya di tanah yang berbatu. Nah di Alkitab ini ada di ayat 6 dan 7 dibilang apa? Tanahnya itu ada sedikit tanahnya ada tapi banyak batu-batunya. Nah kalau banyak batu-batunya kira-kira benihnya kalau kecil gini ya toh ditanam di batu-batu ada tanahnya cuma sedikit ada tanahnya sedikit. Nah kira-kira kalau ditanam ditabur bisa tumbuh enggak? Bisa loh tumbuh ada tanahnya sedikit ada bisa. Tapi kalau sudah kena matahari, kena hujan, kira-kira benihnya ini bisa kuat apa enggak kalau tanahnya cuma sedikit? Bisa? Enggak bisa. Karena apa? Enggak ada tanahnya yang banyak untuk ngikat akarnya. Gimana dia bisa kuat? Ya toh? Jadi kena matahari, kering layu gitu kan? Langsung layu tanamannya. Terus kena hujan, gitu akarnya enggak kuat, ya ambruk. Ya kan? Nah, terus maksudnya apa ini Kak? Kenapa kok ditanam di tanah yang berbatu? Jadi orang yang mendengar firman, ya, mendengar firman, tapi di saat ada, kalau di Alkitab dibilang apa? Dia gembira dapat firman itu. Dia bahagia dapat firman. Wah semangat habis dengar firman ini semangat ya. Tapi di saat ada penganiayaan, ada masalah, ada apalagi ya cemas gitu misalkan dia toh. Lah dia akhirnya nggak bisa berbuah, layu, terus mati tanamannya. Nah, ini juga seperti apa? Orang yang dengar firman semangat. Haleluya. Waduh habis dengar firman ini ya. Haleluya gitu bilangnya. Semangat. Nah, tapi kalau sudah ini hari Jumat gitu ya. Mulai hari Sabtu. Oh mungkin waduh aku ada masalah ini Kak. Aku ada masalah ini sama temanku aku ini gitu. Terus aduh aku ini sudah doa loh sama Tuhan Kak. Tapi kok Tuhan ya nggak jawab gitu ya. Terus nanti lebih parahnya lagi adik-adik ya. Dia marah sama Tuhan. Tuhan ini loh kok jahat sama aku. Aku ini sudah doa loh. Aku ini sudah mohon loh katanya disuruh berdoa. Berdoa serius sudah baca Alkitab. Tapi mana Tuhan kok nggak jawab doaku. Aku ini kepingin loh Kak mainan. Aku ini doa sama Tuhan. Biar dikasih mainan. Biar lewat mama papa aku dikasih mainan. Tapi mana kok nggak ada. Tuhan ini jahat apa? Tuhan nggak dengar doaku. Nah kayak gitu itu yang maksudnya ditanam di batu-batu. Benihnya itu ditanam di batu-batu. Akhirnya apa? Dia tidak bisa berbuah, bahkan layu, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan adik-adik. Itu yang lebih parah. Dia meninggalkan Tuhan dan bilang Tuhan ini jahat, sudah aku gak mau ke gereja, aku gak mau ibadah, ya percuma buat apa. Nah itu boleh? Enggak boleh ya, itu enggak boleh, Tuhan enggak mau.
Jadi kita nggak boleh jadi tanah yang berbatu-batu. Nah, yang ketiga, cepat aja Kak Yuli hari ini cepat aja firman-Nya ya. Yang ketiga Tuhan kasih contoh benih yang ditanam, disebar di semak-semak duri. Wah, semak-semak duri. Kira-kira kalau namanya semak duri pasti banyak durinya, betul ya? Banyak durinya. Terus durinya kecil-kecil enggak? Mungkin enggak kecil-kecil. Nah kalau kayak kaktus, gede-gede durinya gitu. Terus benihnya gimana Kak? Nah ya itu, benihnya gimana? Bisa tumbuh enggak kira-kira? Enggak bisa. Benihnya pasti apa dia? Kegencet ya. Apa itu? Kegencet itu ya. Kecepet gitu ya. Kecepet sama semak-semak duri yang gede-gede. Mungkin kalau Kak Yuli lihat di Google gitu ya, ada tanaman yang tinggi sampai segini. Wah, itu dan banyak cabangnya, durinya itu bisa gede-gede segini. Panjang-panjang gitu. Lah kira-kira kalau benih ditanam, ditabur di situ, bisa tumbuh enggak benihnya itu? Bisa berbuah enggak? Pasti enggak bisa. Karena apa? Kalah sama duri-duri yang tajam tadi. Mau tumbuh, kesenggol, aduh sakit gitu ya. Aduh kesenggol lagi. Gimana dia mau berbuah jadi buah stroberi yang bisa dinikmati. Pohon terong yang bisa dimakan, disambel sama mama, sama papa gitu ya. Gimana mau tumbuh? Enggak bisa. Ya toh, jeruk ya, yang suka jeruk. Nah mau tumbuh jeruknya gimana? Wong daunnya, ininya aja daunnya mau tumbuh aja enggak bisa. Kalah sama semak duri. Nah maksudnya apa adik-adik semak duri itu maksudnya? Jadi orang mendengarkan firman Tuhan, tapi di saat dia kegencet sama kekayaan, terus kenikmatan, ya toh, terus kesenangan, akhirnya dia lupa sama firman Tuhan. Nah, contoh sehari-harinya kayak gini loh. Nah, misalkan ada teman yang mencuri. Wah, mencuri barang yang bagus. Mencuri barang yang bagus. Itu tuh temanku punya barangnya apik gitu ya. Handphone, wah nggak tahu tipenya apa yang sekarang ini ya. Bagus banget. Nah, di semak duri kayak apa misalkan Kak? Dia tergoda misalkan mencuri. Wah nganggur ini nggak ada yang dilihat kok nggak ada orang ya. Nganggur ini tak ambil wah kayak gitu. Atau mungkin temennya yang ngajak, temennya ini ngajak. Ayo ikut aku yuk. Kemana? Wis lah, pokoknya ikut aku enak. Padahal habis ini mau ibadah. Ya toh, habis ini mau dengarkan Superbook. Mumpung mama nggak ada, papa nggak ada. Wis gak usah ibadah. Ayo, jalan-jalan yuk, jalan-jalan. Waduh, lupa dia sudah sama firman Tuhan, dengarkan firman ibadah. Lupa adik-adik sudah ikut temannya, kabur. Nah, mama nggak ada, papa nggak ada yang lihat kita dengarkan ibadah enggak. Oh ini waktunya KAD Kids, waktunya The Movers, waktunya Superbook. Gak ada yang lihat, oke kabur. Nah, atau temennya ngajak, ayo kita mencuri di rumahnya itu loh. Pak Sono itu loh, Pak Sono ya. Pak Sono itu ada, itu loh. Di depan aku tadi kok lihat. Dia ngeletak laptopnya di depan itu loh. Ayo, ikut aku, kita curi. Nah, kayak gitu adik-adik. Atau, ini yang hal di rumah aja, di rumah misalkan. Contohnya, aku ini butuh beli, aku pengen es krim loh Tuhan, pengen es krim gitu ya. Terus gak ada uang aku Tuhan. Terus lihat, ada dompetnya mama nganggur. Waduh, dompetnya mama kebuka. Uangnya untuk 100.000 gitu ya. Dompetnya buka 100.000. Aduh ini wis kesempatanku untuk aku bisa makan es krim enak gitu ya. Panas-panas enak. Mumpung ada uangnya mama. Tak ambil Toh itu loh uangnya mamaku. Kan mamaku ya mamaku ya toh. Uang mamaku uangku gitu ya. Jadi gak apa-apa lah tak ambil aja. Nah boleh adik-adik.
Gak boleh ya. Itu namanya orang yang tumbuh di semak-semak duri dan dia tidak akan berbuah dan jadi berkat. Nah, itu yang gak boleh. Dari ketiga ini tadi, itu yang contoh-contoh yang salah. Yang Tuhan gak pengen kita seperti itu adik-adik ya. Tuhan gak mau kita itu jadi apa tadi? Firman Tuhan yang ditabur itu tumbuhnya di pinggir jalan. Tuhan gak mau. Jadi kita punya tanah yang wah benihnya belum apa-apa sudah diambili burung, terus diambil apa lagi hewan yang makan-makan. Tuhan nggak mau. Bahkan yang kedua juga Tuhan nggak mau di tanah yang berbatu. Tuhan nggak mau kita jadi tanah yang berbatu-batu adik-adik ya, berbatu-batu. Wah sekarang semangat, besok lemes, semangat lemes, capek deh ya toh. Gimana mau bertumbuh dari kecil sampai gede gitu, semangat enggak, waduh gimana kita mau bisa berbuah. Tuhan juga nggak mau. Yang ketiga juga Tuhan nggak mau kita jadi semak-semak duri, tumbuh di semak-semak duri adik-adik. Tumbuh di semak-semak duri terus hanya memikirkan uang ya toh. Temanku punya ini aku kok nggak punya. Jadi akhirnya kepingin boleh, tapi kalau ke arah yang jelek adik-adik ya toh, sampai kepingin terus gara-gara nggak dituruti terus marah sama orang tua, marah sama siapa gara-gara keinginannya tidak terpenuhi, pengen mainan temanku punya aku enggak loh Tuhan, enggak boleh kayak gitu ya, enggak boleh. Tuhan enggak mau jadi kita jadi tiga ini tadi enggak mau. Nah Tuhan pengennya kita jadi yang nomor 4 ini loh, yang contoh keempat adik-adik. Tuhan mau kita ini jadi tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang siap dikasih benih, tapi nggak mati benihnya, tapi tanamannya itu bisa tumbuh subur, ya toh, berbuah, buahnya gede-gede, jadi nggak tumbuh toh, tapi nggak ada buahnya. Tuhan nggak mau, tapi kita juga harus berbuah. Nah, buahnya juga bukan dimakan untuk diri kita sendiri, bukan. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, memang kita melaksanakan setiap firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu. Kalau Kak Yuli dengar ibadah hari Minggu, kalau adik-adik di KRD Kids. Nah, adik-adik dengar, adik-adik lakukan firman Tuhan. Tapi juga adik-adik bisa berbagi buahnya buat orang lain. Nah, itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi tanah yang baik, tanah yang subur. Ya toh, jadinya tanaman ini wah bagus, indah. Indahnya juga bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga indah karena dilihat orang, wih indah ya tanaman ini, juga jadi berkat buat orang lain ya. Kalau adik-adik pergi jalan-jalan ke Batu aja ya, ke Batu. Nah itu kan biasanya banyak tanaman bagus-bagus bunganya. Gitu kalau orang lain lihat gimana? Wah cek api ya bunga ini. Wah cek bagus ya bunga ini. Kepingin beli, kepingin punya bahkan ya toh. Waduh tak taruh di rumah bagus paling ya. Kalau tak taruh di depan rumah aku cantik ini jadinya bunganya ini. Nah kayak gitu loh Tuhan itu pengen kita lakukan itu kayak gitu. Gak hanya kita simpen sendiri tapi bisa dinikmati dan jadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Jadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dengan konsentrasi, jangan ribut sendiri, jangan umek sendiri. Kalau biasanya lihat HP-nya pakai lihat YouTube atau Zoom pakai HP, jangan ribut. Waduh ada chatting gitu ya. Ini pun Kak Yuli juga belajar adik-adik ya. Kak Yuli belajar waktu baca firman ini juga, waduh kena juga gitu ya, Kak Yuli juga kena gitu ya. Jadi kita semua mau belajar adik-adik, enggak terkecuali buat kakak-kakak semua. Semua, mama-mama juga, Kak Yuli juga, adik-adik juga gitu ya. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Sudah dengarkan, kita mau belajar melakukan ya. Belajar melakukan firman, oh kemarin aku dengar firmannya kayak gini loh. Oke Tuhan, aku
terima kasih untuk firman-Mu. Aku mau belajar. Tuhan pimpin aku melakukan setiap firman. Meskipun mungkin dalam hal kecil. Nah, contoh enggak boleh marah. Ini sering Kak Yuli juga gitu, sering gitu ya. Mengucap syukur. Kak Yuli juga sering ini harus belajar ini mengucap syukur ya. Mengampuni teman. Sama Kak Yuli juga sering marah, masih emosi gitu ya. Tapi belajar, kita mau terus belajar melakukan setiap firman. Dalam hal kecil dimulai sejak kecil. Nah mungkin dalam hal kecil juga berkata jujur. Nah, gak boleh bohong, ngomong yang benar. Kadang anak kecil kadang kan biasa gitu ya adik-adik ya. Nah, sukanya ngomongnya gak sesuai gitu ya, bukan gak jujur ya, gak sesuai sedikit gitu kadang ya. Nah, tapi kita mau belajar. Kalau mama tanya, dijawab yang benar, yang jujur. Nah, sama Kak Yuli juga belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, sudah dengarkan, dilakukan. Yang terakhir pasti apa? Ya itu tadi, bisa berbuah buat orang lain. Nah, orang lain juga melihat kita, waduh, itu ya si siapa ya? Misalkan si Maggie itu, waduh sekarang gini anaknya, pinter ya. Sekarang nurut firman Tuhan, sabar sekarang. Atau siapa ya, si Cuilan Seng itu, wah sekarang banyak berubah. Sekarang good banget. Kalau dulu disuruh belajar susah Cuilan Seng gitu. Tapi sekarang wah, luar biasa kalau disuruh belajar. Gak perlu suruh mama, gak perlu dimarahi mama. Langsung belajar sendiri. Wah bisa ulangan apa? Oke aku belajar. Nilainya bagus-bagus. Nah dalam hal kecil-kecil akhirnya apa juga orang lain akan melihat buah yang kita miliki di dalam hati kita masing-masing. Dalam sikap kita, dalam karakter kita. Semua orang pasti akan menikmati buah yang ada di dalam kita. Ya adik-adik ya. Yuk kita mau belajar sama-sama. Nggak ada yang sempurna adik-adik, tapi kita mau belajar. Dan Tuhan tahu kalau kita mau sungguh-sungguh belajar, melakukan setiap firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita semua, amin. Asal kita mau terus belajar, pelan-pelan bertumbuh. Mungkin masih ada salah, mungkin masih ada jatuhnya. Nggak apa-apa, ayo besok lagi, lebih baik lagi, amin. Besok lebih baik lagi dari yang kemarin. Kemarin lagi, besok lagi. Jauh lebih baik dari kemarin-kemarin. Amin. Ayat terakhir. Aduh seneng kalau ayat terakhir. Selesai habis ini ibadahnya ya. Kita buka kalau kali ini kita mau baca sama-sama adik-adik. Lukas 11 ayat 28. Oke. Bareng-bareng Kak Yuli baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin ya. Jadi jangan cuma senang dengar firman Tuhan. Oke Tuhan semangat. Besok lemes lagi. Semangat lemes. Enggak. Tapi yang mau mendengarkan firman Tuhan dan terus memelihara firman Tuhan itu di dalam hatinya. Dan melakukan setiap firman Tuhan itu. Amin. Ayo kita sama-sama belajar. Semuanya juga kena ya. Kak Yuli kena, adik-adik kena, mama-mama semuanya. Tapi kita mau belajar sama-sama dan Tuhan pasti akan memberkati adik-adik semuanya. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan malam hari ini. Mari adik-adik kita mau sama-sama, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini untuk setiap firman yang boleh kami dengar, kami terima. Ajar kami untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu, apa yang sudah kami dengar untuk kami boleh belajar melakukan setiap firman-Mu hari demi hari dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus, tuntun kami Bapa, untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu hari demi hari dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus yang akan selalu menuntun kami setiap langkah kami, untuk kami boleh
menjadi berubah Tuhan, berubah dan berbuah dan boleh dinikmati oleh semua orang. Terima kasih untuk malam hari ini, Kau berkati setiap kami adik-adikmu, Kau berkati orang tua, Kau berkati kakak-kakak semuanya, juga yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan memberkati semuanya. Beri anak-anakmu kesehatan selalu, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk tugas adik-adik sebagai absensi ya, Kak Yuli kepengen adik-adik mewarnai. Wah, gampang kan, gak sulit itu. Nah, mewarnai. Nah, nanti gambarnya gimana Kak? Gambarnya nanti akan dikirim di grup ya, di WhatsApp grup kalian masing-masing. Nah, adik-adik nanti bisa lihat gambarnya di grup, adik-adik warnai. Nah, kalau sudah adik-adik warnai, adik-adik kumpulkan. Nanti yang paling bagus tiap kelas, nah tiap kelas dari Babatan Karangasem nanti ada hadiahnya dari Kak Yuli. Oke, siap? Adik-adik warnai yang bagus ya, secantik-cantiknya gitu. Nah nanti dapat hadiahnya yang paling bagus. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Sebelum kita sudahi ibadah hari ini, Kak Angela mau menyampaikan beberapa pengumuman nih. Dengerin baik-baik ya. Pertama, jangan lupa kerjakan tugas dari Kak Yuli, dikumpulkan maksimal hari Kamis, tanggal 23 September 2021. Dikerjakan ya. Kedua, ibadah KRD Kids berikutnya diadakan Jumat, tanggal 24 September 2021 melalui Zoom. Diingat-ingat ya, melalui Zoom. Ketiga, nah, kita juga mau merayakan ulang tahun adik-adik di bulan September nih. Ini dia videonya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday adik-adik yang berulang tahun di bulan September. Dan juga gak lupa kakak-kakak yang berulang tahun di bulan September juga. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita dan kakak-kakak kita yang berulang tahun. Dan gak lupa kita juga akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Mari adik-adik tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini sekali lagi Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu, kami boleh menerima berkat firman-Mu, kami boleh menerima berkat puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami terima hari ini gak akan sia-sia, semua akan tertanam, akan bertumbuh dan akan berbuah di dalam kehidupan kami semua. Dan hari ini kami naikkan doa kami untuk teman-teman dan juga guru-guru, kakak-kakak yang berulang tahun di bulan September. Kiranya Tuhan Kau memberkati teman-teman kami ini, Kau berikan kepada mereka kesehatan selalu Tuhan. Karena saat ini ada banyak orang yang masih sakit dan masih perlu kesembuhan. Biarlah teman-teman kami ini selalu Kau jagai, Kau berikan kesehatan, dan kalau ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka semua Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, setiap teman-teman kami ini akan Kau berikan hikmat di dalam sekolah masing-masing. Dan terutama kami selalu berdoa, Kau berikan hati yang cinta akan Engkau.
Itu lebih penting dan itu lebih perlu daripada segalanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu untuk semua teman-teman kami yang berulang tahun, kakak-kakak yang berulang tahun, dan gak lupa kami Tuhan, kami juga perlu berkat dari Engkau. Mari adik-adik semua angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati sekolahmu, diberkati ulangan-ulanganmu, tugas-tugasmu, pekerjaan-pekerjaan sekolah, diberkati keluargamu, diberkati papa dan mama, diberkati om, tante, engkong, mak, dan semua yang menjaga engkau. Diberkati semuanya dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya, bye-bye.